Ini adalah produk baru kami, hasil kolaborasi dari dua perusahaan, PT Cisangkan dan PT Online Indonesia. Produknya apa? Ini adalah produk solar panel yang dikombinasi dengan genteng beton, seperti itu. Dan perlu diketahui juga bahwa produk ini tuh pertama di Indonesia. Nah, sebelumnya kita ke profil dari perusahaannya dulu ya Pak, Bu. Ini Cisangkan. Cisangkan merupakan perusahaan penyedia bahan bangunan dari beton ya, Bapak Ibu. Main produk kita adalah genteng dan piping block. Kita berdiri tahun 1974 dan mungkin sudah 40 tahun kita berkecimpung di industri ini. Kita punya 3 pabrik, ada di Bandung, Purwakarta, dan Pasuruan. Kita juga sudah tersertifikasi SNI, TKDN, dan CAN. Kita juga sudah mengantongi Green Label, seperti itu. Untuk distribusi channelnya kita hampir ada di seluruh Indonesia ya Pak. Jadi kalau nggak usah khawatir, kita bisa mengirimkan barang dari Sabang sampai Merauke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah profil dari perusahaan online. Mungkin sudah banyak Bapak Ibu ketahui juga. Online masuk ke Indonesia tuh tahun 1970 dan baru menjadi PT Online Indonesia tahun 2004. Ini PT Online itu resminya ada di Prancis ya Bapak Ibu. Basicnya ada di Prancis dan mendirikan perusahaan di Indonesia bernama PT Online Indonesia. Tahun 2015-2021 meraih sertifikat SNI dan sekarang sedang membangun pabrik di Pasuruan untuk meraih TKDN dan juga Green Label Indonesia. Jadi kedua perusahaan ini sudah TKDN, sudah Green Label dan sudah SNI ya. Ini fasilitas produksi online di berbagai negara. Jadi sebelum memproduksi sendiri, PT Online mengimpor barangnya, bahan bakunya dari berbagai negara ini. Nah, kita masih ke materi utama di sini ya. Cuma sebelumnya kita akan perkenalan dulu nih mengenai apa itu solar panel. Mungkin ada beberapa orang yang mispersepsi mengenai solar panel itu sendiri. Nah, bagaimana solar panel itu bekerja? Mungkin ada beberapa orang yang mensalahartikan kalau solar panel itu menyerap panas untuk dijadikan listrik. Ternyata bukan, Bapak Ibu. Solar cell atau solar panel itu merubah cahaya matahari menjadi energi listrik lewat solar panel itu, solar cell itu sendiri. Jadi dia hanya mengkonversi cahaya menjadi listrik untuk disalurkan ke alat elektronik kita. Dan kenapa saat ini solar panel itu booming gitu di Indonesia? Karena yang pertama, dia silent power plant. Jadi dia bekerja tanpa ada suara. Jadi bapak dan ibu bisa memasang ini di dalam rumah tanpa terganggu saat mereka memproduksi energinya. Very low maintenance. Jadi selayaknya genteng. Jadi solar panel ini juga hanya perlu dibersihkan saja Pak. Jadi tidak ada maintenance yang macam-macam gitu. Dan decentralized, jadi si solar panel ini bisa terintegrasi dalam satu bangunan. Kita tidak perlu membuat bangunan baru atau mengambil jalur keluar dari bangunan itu sendiri. Dan relatif low cost. Jadi mungkin yang beredar di luar sana kalau solar panel ini tuh mahal, mungkin investasi awalnya mungkin mahal Pak. Cuma kalau kita lihat dari garansinya, masa pakainya yang sampai bisa garansi online Ondo Solar itu memberikan garansi 30 tahun
untuk produknya seperti itu. Yang kelima, implementasinya cepat Pak. Jadi ini selayaknya kita pasang genteng aja. Dan untuk pemasangan instalasinya itu cukup 1 hari aja. Dan mungkin yang keenam, ini karunia Tuhan juga, kita ada di Indonesia. Ini hampir di seluruh wilayah Indonesia ini sangat berpotensi untuk menggunakan solar panel. Kita bisa lihat di gambar di bawah ini, kita dengan warna orange ini ke merah tuh, itu potensinya sangat tinggi untuk menggunakan solar panel. Gitu. Nah, mungkin ini jenis-jenis konfigurasi apa yang biasa dipakai di solar panel. Yang pertama on grid. Jadi solar panel ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada pemasok daya, yaitu PLN ya, pemasok daya utama PLN. Nah, di konfigurasi on grid ini kita hanya kita membantu saja untuk mengurangi konsumsi rumah kita terhadap PLN gitu Pak. Dan hibrid atau baterai, nah seperti yang di gambar bawah sini, jadi bukan konsumsi utama juga. Jadi baterai ini membantu konsumsi listrik kita. Jadi saat PLN tidak ada, mungkin bisa dipakai dengan baterai ini gitu. Nah, kalau yang ketiga off grid itu jika tidak ada PLN sama sekali. Jika tidak ada PLN sama sekali, kita bisa pakai solar panel ini full system. Jadi mungkin bisa dilihat di gambar yang bawah. Jadi baterainya itu sangat banyak ya, dan investasinya juga lumayan besar gitu. Jadi kalau kita tidak butuh PLN, kita bisa pakai off grid seperti itu. Nah, ini apa yang harus diperhatikan saat kita membangun PLTS. Jadi ada beberapa poin yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah sudut kemiringan dan orientasi. Kemiringan genteng kita, kalau di genteng Neo, genteng Cisangkan itu 25% Pak kemiringannya. Dan sedangkan untuk orientasinya, untuk di Indonesia, untuk di Katulistiwa ke bawah itu bagusnya di selatan ya Pak. Ya, di bawah, di utara. Mohon maaf, saya dari Cisangkan. Ini Pak Herman, saya belum perkenalkan, ini Pak Herman dari Ondulain, saya dari Cisangkan, Iksan, gitu ya. Jadi yang kedua, struktural. Jadi kita juga harus memperhatikan strukturnya. Karena si solar panel ini tuh beratnya 14 kg per meter. Sedangkan untuk genteng Neo itu hampir 40 kilo lebih per meter persegi. Tapi mungkin untuk di perumahan residensial yang biasa itu udah biasa menggunakan genteng beton seperti itu. Wind load mungkin ini untuk area daerah-daerah yang anginnya tinggi seperti pantai seperti itu, ini harus diperhatikan. Jadi yang ketiga electrical equipment. Jadi posisi dari alat elektronik kita gitu. Jadi agar tidak menghamburkan instalasi seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah install PLN power. Jadi kita perlu tahu nih Pak, daya PLN Bapak Ibu di rumah itu berapa. Karena dari peraturan pemerintah itu sendiri, kita tidak boleh lebih dari daya yang dipasang di rumah. Jadi kalau Bapak dayanya 900 watt misal, nah kita hanya boleh memasang PLTS ini hanya 900 watt juga, seperti itu. Nah, ini untuk regulasi di Indonesia, mungkin karena ini berhubungan dengan PLN, ya seperti tadi saya bilang, akan bersinggungan dengan regulasi gitu. Jadi ini kalau Bapak Ibu mungkin untuk konsultan juga bertemu dengan kasus yang ada klien yang pengen pakai PLTS gitu, tapi regulasinya mana gitu. Ini regulasinya. Jadi
30% luasan atap gedung pemerintah wajib dipasang PLTS dan 25 luasan atap rumah mewah, kompleks perumahan dan apartemen. Seperti ini sudah ada tesnya, jadi udah didukung oleh pemerintah untuk penggunaan energi ramah lingkungan seperti ini. Nah, kita sekarang masuk ke produknya ya Pak Ibu. Ini produknya yang kiri adalah Ondu Solar dan yang kanan adalah Genteng Neo. Ondu Solar itu sebenarnya sudah ada, jadi kita hanya melengkapi dari Genteng Neo. Jadi kalau kita lihat profilnya itu sama Pak. Jadi kalau kita sandingkan itu sama persis. Dan saat dipasang juga kemungkinan tidak akan ada kebocoran Pak. Dan warnanya pun kita kejar dengan warna Genteng Ondu Solar. Jadi warnanya dibuat semirip mungkin dengan Ondu Solar. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini adalah Genteng Neo. Genteng Neo ini mempunyai warna yang glossy, juga menarik lah. Nah, ini yang paling atas itu adalah Genteng pemasangan solar panel konvensional. Jadi mungkin kalau kita lihat Genteng solar panel konvensional itu kita perlu mounting yang lain lagi ya Pak. Jadi perlu konstruksi tambahan lagi, cost-nya juga lumayan lebih tinggi lagi ya. Dan kalau kita lihat di Neo solar system yang kita punya itu seamless Pak. Jadi antara Genteng Neo dan Genteng Ondu Solar itu tidak ada konstruksi tambahan. Jadi selayaknya Genteng pada umumnya dipasangnya seperti itu. Nah ini untuk Ondu Solar Tile, kalau dibandingkan dengan solar panel pada yang konvensional ya, yang pertama adalah line weight. Jadi si berat per meter perseginya hanya 15 kg. Mungkin ini lebih ringan daripada genteng beton pada umumnya. Terus waterproofing yang seperti saya tadi bilang, dia sudah tempered glass ya, si lapisan kacanya. Terus kekuatannya juga sudah tidak bisa diragukan lagi ya Pak, untuk si Genteng Ondu Solar Tile ini. Dan yang pasti estetik, easy to install dan durable. Oh, maaf saya tadi ralat, mungkin garansinya tuh 25 tahun ya. 25 tahun garansi powernya. Mungkin ada penurunan, tapi tidak lebih dari 80%. Hingga 25 tahun ya. Jadi yang selanjutnya large range temperatur, jadi rentang suhu kerjanya itu luas. Mungkin yang minusnya kita tidak bisa dipakai di Indonesia ya, cuma dia bisa dari minus 40 derajat sampai 85 derajat Celcius. Jadi kalau yang terakhir, jadi kalau kita pasang genteng solar panel konvensional itu, kalau kita pasang di luar pulau mungkin agak sedikit ribetnya tuh karena barangnya itu besar-besar ya. Nah, kalau dengan Ondu Solar Tile ini karena dia seperti genteng pada umumnya, distribusiannya lebih mudah seperti itu. Nah, kita masuk ke Genteng Neo. Jadi Genteng Neo ini tuh diciptakan untuk berpasangan dengan Genteng Ondu Solar itu sendiri. Mungkin yang mengikuti produk-produk Kisangkan mungkin udah lama kita tidak rilis Genteng CAT yang baru ya. Dan ini mungkin momentum yang tepat kita merilis Genteng terbaru kita. Ini Genteng kita ini mungkin yang paling besar ya secara luas efektifnya. Lalu finishingnya juga kita menggunakan finishing cat yang lebih tebal daripada finishing cat genteng kita yang lainnya, 90-100 mikron, warnanya hitam solid. Nah ini spesifikasinya, beratnya 5,7 kg, pemakaian gentengnya 8 buah per meter persegi. Ini cukup hemat ya, pemakaian per meter perseginya cukup sedikit seperti itu. Cara pemasangannya berselang, ya tadi ketebalan catnya 190-100 mikron.
Lalu sudut atapnya mungkin yang sudah biasa pakai cisakan juga, standar kita minimal 25 derajat. Kalau di atas 40 derajat kita harus pakai skrup gitu. Nah, ini aksesoris genteng neo. Aksesoris ini sudah umum ya untuk genteng beton. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan genteng tipe apapun untuk rumahnya atau bangunannya, bisa pelana, perisai, atau layar. Nah, kita sediakan untuk aksesorisnya. Termasuk yang paling baru ini adalah genteng setengah. Jadi kalau kita ada keperluan genteng yang cuma setengah di lapangan, kita tidak perlu potong, kita tinggal order saja. Ini udah ada male dan female-nya, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke interlocking. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat secara langsung produknya di booth kita. Interlocking kita sudah sangat sempurna. Depannya seperti ini, dari Solar dan Neo, genteng Neo ini sempurna, Pak Bu. Jadi kalau kita bicara genteng, yang kita takutkan adalah kebocoran kan ya Pak. Nah, ini kita jamin interlockingnya sudah bagus, dan kita jamin juga tidak akan ada kebocoran seperti itu. Ini tampak depannya, ini tampak belakangnya, dan kita juga buat luas nominal dan luas efektifnya persis sama seperti ini. Nah, sekarang untuk instalasi genteng Neo terkoneksi sempurna dengan Ondu Solar. Nah, ini detail-detailnya. Nah, kita tadi bahas, kita juga punya aksesoris gentengnya, jarak ringnya kita sama, kita juga punya aksesoris genteng setengah, sudut atap minimal 25%, dan pemasangan berselang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini salah satu syarat juga untuk menggunakan dry system untuk knock genteng Neo Solar sistem ini. Jadi fungsinya tuh jadi karena genteng Ondu Solar kan dari kaca ya Pak, kita akan lebih riskan kalau kita membawa, sebenarnya nggak riskan sih, cuma nantinya jadi kotor, kerja dua kali. Kita bawa semen ke atas, memasang nok atas gitu kan, dan kerjanya dua kali. Setelah kita pasang nok atas ini pakai semen, lalu kita cat lagi gitu. Jadi kerjanya dua kali. Ini salah satu sistem ini salah satu yang kita tawarkan juga di Neo Solar System ini. Jadi ini pemasangan tanpa adukan. Kita hanya memakai yang namanya weather block. Weather block itu kayak double tip yang besar, dipasang di nok. Fungsinya itu untuk menempelkan itu. Jadi agar tidak ada kebocoran di noknya itu sendiri. Dan juga dari tampilannya ini lebih bagus dibanding kalau kita menggunakan nok atas dengan adukan secara konvensional. Nah, ini strukturnya. Jadi yang pertama tuh kita menggunakan nok atas, nah baru di bawahnya tuh ada yang namanya weather block. Weather block juga produk kami. Yang ketiga tuh adalah double rank atau ridge beam. Jadi struktur si ininya, konstruksinya adalah seperti ini. Mungkin ini ada sedikit video pemasangan dry system ini sendiri. Nah, ini salah satu ini kita juga menggunakan double rank. Jadi kalau pakai rank biasa untuk nok kan sebenarnya nggak nyampe ya Pak. Jadi kita akalin dengan menggunakan double rank ditumpuk seperti itu. Tapi kita juga bekerja sama dengan A+, penyedia baja ringan. Kita buat yang khusus untuk ini gitu. Nanti dan itu udah bisa dipesan. Ini cara pemasangan weather block-nya.
ini kita sudah aplikasikan di berbagai proyek perumahan. Jadi tukangnya juga nggak perlu bawa adukan ke atas. Nah, ini jadi di genteng kita juga sudah ada lubang-lubang seperti ini yang tinggal dibolongin gitu Pak. Jadi udah ditandain. Jadi mempermudah kerja tukang juga. Ini salah satu yang wajib juga menggunakan skru. Dan setelah skru dipasang, kita pakai sealant untuk melindungi dari kebocoran. Sebenarnya ini double proteksi. Sebenarnya tanpa sealant pun di bawahnya itu udah ada weather block, jadi tidak akan merembes ke bawah. Nah, ini hasil akhirnya. Mungkin sekian dari saya, mungkin tambahannya dari Pak Herman mengenai bagaimana cara menghitung solar panel itu sendiri menggunakan genteng neo solar system. Silakan Pak Herman. Terima kasih Pak Iksan. Ya, Bapak Ibu, mungkin saya sedikit nambahin di sini bagaimana caranya kita untuk mendesain tadi ya sistem solar panel Bapak Ibu. Jadi memang agak berbeda kalau genteng kan kita tinggal tahu luasan atapnya berapa langsung kita hitung gitu ya. Tapi kalau solar panel Bapak Ibu agak sedikit berbeda. Jadi variabelnya ada banyak Bapak Ibu yang harus kita input. At least yang warna hijau ini biasa harus kita input dulu, kita tanyakan ke customernya. Jadi kita ada sesi tanya jawab dulu Bapak Ibu. Nah, kita kasih contoh gampang gini Bapak Ibu, karena sering ada pertanyaan, rumah saya daya listriknya 2200, 3300, harus pasang solar panel berapa gitu ya. Nah, ini kita kasih ilustrasi, daya PLN-nya sama nih Bapak Ibu. Di kolom J itu sama-sama 3300 ya, 3,3 kVA itu 3300. Tapi kalau kita lihat ternyata di kolom N itu solar panelnya berbeda Bapak Ibu. Di kolom M dan kolom N, yang satunya contoh di kiri 2,6 kW, di kanannya 3,8. Nah, ini kok beda padahal sama-sama 3,3 kVA gitu Bapak Ibu ya. Jadi ternyata kita lihat di kolom A Bapak Ibu. Sebenarnya solar panel itu desainnya berdasarkan dari tagihan listrik ya Bapak Ibu. Jadi tagihan listrik kita berapa, itulah yang merefleksikan berapa energi yang kita konsumsi selama sehari-hari, dan itu yang di offset dari solar panel gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita masukin ke ini sebenarnya dari Excel yang di screenshot Bapak Ibu. Nah, kita lihat di kolom kiri dengan tagihan 1 juta ternyata, nah ini juga ada yang menarik Bapak Ibu, di kolom M dan kolom N kok solar panel ada dua kapasitas gitu ya, satu 2,6 kW, satu 0,7. Jadi ini sebenarnya terkait peraturan pemerintah Bapak Ibu. Kalau kita masih bisa ekspor listrik ke PLN, kita bisa potensi saving dengan pasang sekitar 2,6 kW, kita bisa hemat listrik sampai dengan 50% Bapak Ibu. Jadi solar panel itu kalau kita bisa ekspor ke PLN, savingnya bisa sampai 50%, bahkan untuk beberapa kasus bisa di atas itu. Tetapi kalau kita tidak bisa ekspor listrik ke PLN, jadi kita cuma beban siang aja yang di offset gitu ya, itu potensi savingnya sekitar 15% Bapak Ibu. Dan di sini kita bisa lihat contoh aja, misalnya luas atap sekitar 109 meter gitu ya, kita butuh sekitar untuk rumah 3.300 dengan tagihan 1 juta, kita hanya butuh 13 piece untuk kode solar tile gitu Bapak Ibu. Nanti kode solar tile kayak apa, monggo lihat ke booth di hall 5 Bapak Ibu. Nanti kita bisa lihat kayak apa sih kode solar triple, kayak apa Sindeo Solar, bisa Bapak Ibu cek langsung di sana gitu ya. Nanti kalau mau lihat kayak apa nih, jadi selain solar panel tadi ada inverter, kita bisa lihat inverternya kayak apa, ada di booth, Bapak Ibu bisa langsung lihat. Mungkin dari saya seperti itu Bapak Ibu, kita lanjut aja sesi tanya jawab Pak. Tuhan kondusoner tentunya ya kayak gini kan, contohnya di kolom K itu kan 13 ya, yang kolom 9 itu 19 gitu kan. Nah, maksudnya saya sebagai kias itu harus menghitung ini kan jumlahnya sekian gitu kan ya, untuk mendapatkan biaya gitu ya. Nah, untuk mendapatkan angka kebutuhan ini, rumusnya itu dari Cisakan atau kita bisa hitung sendiri ya sebenarnya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau ini nanti mungkin bisa main robot kenapa? Nanti kan sebenarnya Excel sheet aja, saya bisa share Excel
Bapak. Jadi ini rumus general aja Pak, cara menentukan solar panel. Jadi ini kita udah buat mudah, ini cara umum sih Pak. Jadi semua sistem solar panel cara menentukan seperti ini. Gitu. Jadi ini contohnya misalnya kita kalau mendesain perumahan gitu Pak ya, kita bisa bilang nanti kan biasa suka ada tuh developer bisa menghemat 50% tagihan listrik syarat ketentuan berlaku gitu. Misalnya ketentuannya seperti ini biasanya Pak, tagihan listrik misalnya asumsi 1 juta rupiah 1 bulan gitu kan. Ya, lokasinya rumahnya di mana, nah itu bisa sampai 50% gitu kan. Tapi cara menghitungnya ini jangan aja, nanti ada formulanya. Nah, jadi kalau regulasinya itu sebenarnya ada banyak poin-poinnya Pak ya. Tapi poin terpentingnya itu adalah yang pertama, kalau kita mau masih ada PLN ya, kita hanya mau saving daya solar panel ini maksimum 1:1 dengan daya PLN terpasang Pak. 1:1. Jadi bisa makanya kenapa ada 3,3 itu di kolom J biar tidak melewati itu. Itu kita buat maksimalnya seperti daya PLN terpasang gitu Pak. Itu peraturan nomor 1 gitu. Terus peraturan nomor 2-nya, kalau kita ada ekspor PLN, itu sebenarnya listrik kita dihargai cuma 65%. Ya, biaya ekspornya itu ya, harga kita ekspor itu. Tapi ya, dengan itu semua kalau kita masuk kalkulasi bisa sampai 50% asal kita masih bisa ekspor. Jadi peraturan pertama itu kayak kita tergantung Pak, kalau atapnya kecil ya kemungkinan seluruh atapnya masih solar panel. Tapi kalau atapnya luas, pasti sebagian besarnya akan pakai dengan biasa. Tidak. Sesuai daya yang terpasang. Iya. Dan ini regulasi sebenarnya bukan dari PLN Pak. Jadi di sini ada peraturan dari Menteri SDM Pak. Jadi sudah diatur kalau PLN itu hanya menurut peraturan itu juga sebenarnya. Dan sekarang kebanyakan PLN malah yang melanggar undang-undang gitu Pak. Kejadiannya. Jadi kalau kita sih udah aman pasang ini. Apa ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau untuk yang ini Pak, memang kompatibelnya sama dengan Neo. Kalau misalnya jenis lain mungkin pakai solar panel konvensional Pak, yang kotak-kotak besar itu tadi yang gitu di awal. Iya, betul. Ya, kalau yang PV ini sama dengan Neo aja. Kemungkinan sih enggak Pak, karena bentuk kondus solar panel itu udah persis dengan Neo ini Pak. Ya. Nggak bisa kalau pakai sistem ini, kecuali Bapak pakai konvensional atau bisa apa aja. Selanjutnya ada pertanyaan? Pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Saya Tuti ya, dari ARD Design. Ingin jawaban realnya tuh gini Pak, tagihan listrik dari yang 1 juta itu diperkirakan setelah menggunakan Neo Solar System ini dengan potensi saving 50% ya. Jadi apakah artinya tagihan listriknya kemudian menjadi 500.000 atau bagaimana nih? Iya Bu, kalau berdasarkan hitungan ini gitu ya, benar-benar turun 50%, jadi sebelum bayar 1 juta, tinggal bayar 500.000 dengan pasang ini gitu. Iya, dan oh iya, sama satu lagi Bapak Ibu, angka 50% ini sebenarnya kita udah buat konservatif lebih aman. Karena aslinya akan lebih dari itu. Kenapa? Karena di kolom sun hour itu Bu, di kolom I, kan kita masukkan angka 3,5 jam. Sedangkan kayak di DKI aja sebenarnya kan angkanya 4. Jadi ini sebenarnya kita udah ngitung kalau sudutnya tidak ideal atau bisa tidak dibersihkan sekian lama. Tapi pada aktual ya, pasti lebih dari 50%. Kalau ngikutin kapasitas yang M. Kalau ngikutin kapasitas yang N, dia 15%. Itu di apa row L, kenapa yang listriknya 1 juta kebutuhan nyewa solar panelnya lebih banyak dari yang 1,5 ya? 761 banding 743. Yang ini kan yang kiri dayanya terus lebih kecil. Oh iya, kalau berkebalikan.
Neo itu yang tanpa solar. Kalau kita cuma yang sama ada solar. Jadi agak kebalik-balik apa namanya. Itu pakai gentengnya Pak, kebetulan gentengnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Oh, boleh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya mungkin lebih ke Neo Solar ya. Jadi itu apakah ada after sales service-nya? Jadi apakah setiap tahun ada maintenance gitu, harus ada service gitu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kan ini pasang di genteng nih, apakah dia tahan terhadap misal kejatuhan tangga gitu, itu pengaruhnya bagaimana terhadap efektivitasnya? Atau noda-noda juga kan cenderung kotor gitu kan, itu berpengaruh nggak sih terhadap keandalannya ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau misalnya harus ada perawatan pasti ya Pak ya, karena kan ada barang di atas elektronik gitu ya. Tapi perawatannya simpel Pak. Sebenarnya di musim kemarau panjang kita butuh disiram air Pak. Jadi biar debu-debunya turun. Nanti kalau misalnya Bapak boleh mampir ke booth bisa lihat barangnya, kacanya khusus Pak. Jadi kalau kena air nanti dia langsung turun kotorannya. Tapi memang di kemarau panjang harus disiram ya Pak. Gitu. Kalau mau powernya tuh maksimal. Tapi sebenarnya kalaupun tidak dibersihkan nggak ada masalah Pak, makanya dia tidak jadi rusak gitu, tapi powernya turun. Jadi contohnya kita pasang di kantor kami Pak di Alam Sutra, itu kita buat contoh jelek lah, katanya udah 3 tahun nggak dibersihin gitu Pak. Nah itu powernya turun sekitar 8%-an Pak dibanding yang seharusnya. Nah, terus kalau ketimpa sesuatu gitu Pak ya, solar panel ini kan dia sudah dites, ada IEC 61215 Pak namanya. Itu dia ada hailstorm test gitu, kayak di hujan es ya. Jadi dan dia ada impact test juga. Dengan kekuatan impact tertentu dia masih aman Pak. Kalau kejatuhan mangga aja saya ngerasa aman, tapi dari pohon ya Pak, jatuhan mangga jangan dari pesawat gitu. Jatuh mangga dari pesawat kayak hancur baru-baru aja. Tapi kalau jatuh dari pohon aja aman Pak. Dan kalau ada noda memang sebaiknya dibersihkan, jangan sampai ya apalagi kayak getah mangga tadi tuh kayak saya tutup karena mobil saya kena susah Pak bersihnya emang gitu, itu harus hati. Dan lebih baik kalau pasang solar panel jangan ada pohon di atasnya. Karena kan ada shading, powernya turun gitu kan. Jadi biasanya sih solar panel jarang ketimpa apa-apa gitu. Ini terkait dengan kan ada pemasangan penangkap tir. Nah, apa efeknya terhadap misal terkena nih? Sampingnya ada penangkap tir, kita pakai genteng. Apakah elektromagnetnya akan mempengaruhi sistem kelistrikannya? Nggak ada masalah. Justru memang mandatori kalau ada solar panel biasa masuk penangkap tir ke sini. Jadi aman, memang seperti itu instruksi, nggak ada masalah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Jadi pemasangan genteng solar cell itu kan terkait juga sama pemasangan elektrikalnya gitu ya. Jadi apakah sudah termasuk pemasangan elektrikalnya atau belum, atau kita dibeli lagi dengan supplier berbeda. Terus yang kedua, harga per meter perseginya naik berapa persen sih dengan adanya pemasangan solar cell ini gitu ya. Kita tahu kalau pakai yang konvensional ya mungkin sekitar 100 sekian meter persegi gitu ya. Tapi kalau dengan ditambah pemasangan solar ini dan sistemnya gitu ya, itu berapa persen sih naiknya, sampai 100% atau bahkan 200% gitu. Terima kasih Pak. Jadi kalau apa namanya sistem ya Pak ya, kalau nanti kita main ke booth Pak, kita memang menawarkannya satu set Pak. Jadi udah ada inverter, sudah ada balance of system ya Pak, kabel dan lain-lain, aksi panel proteksi beserta instalasi. Gitu. Jadi sudah satu sistem, jadi untuk mempermudah customer ya Pak, jadi nggak usah mix and match gitu ya, udah sistemnya pasti kompatibel. Terus ada satu lagi, kalau harga ya, nah kalau harga memang kita biasa hitungnya nggak per meter persegi Pak, tapi sudah per paket PLTS ya gitu loh Pak, sekian ribu watt, harganya sekian juta gitu. Nanti kalau mau lihat harga bisa di sana Pak, karena kalau memang dibagi per meter persegi naiknya jadi berapa, 2 kali 3 kali, jauh Pak, harga jauh banget. Karena dia nggak dihitung sehari, tapi hitung secara wattnya Pak ya, karena beda sama genteng biasa bisa harga 100-200 ribu, tapi itu jadi liabilities Pak, makanya dia nggak akan ngebalikin uang kita gitu kan, dia akan ya malah jadi beban gitu. Tapi kalau kita pasang solar panel, kita pasang mahal, tapi kan uang kita kembali Pak, bahkan di tahun kesekian ya jadi deposit buat kita kan, karena tinggal untungnya. Jadi kalau harga sih per meter
persegi, di meter persegi gitu Pak, jauh Pak, jauh banget. Nanti kalau melihat harganya tinggal mampir aja Pak, ada harga di Pampang jelas Pak. Terima kasih, Pak.